everybody, welcome back to Cinemazi. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Yaya. Oke guys, gue kali ini akan membahas sebuah mini sinetron yang berjudul WandaVision. WandaVision adalah serial televisi komedi Amerika yang ditulis oleh Jack Sever dan disutradarai oleh Matt Segman untuk layanan streaming Disney yang diadaptasi dari Marvel Comics. Serial ini mengisahkan kejadian pasca film Avengers Endgame. Nah, di awal-awal episode gue yakin pasti kalian gak akan tertarik banget deh buat nonton. Soalnya series ini di awal episodenya menampilkan visual yang ala-ala film tahun 50-an gitu, yang hitam putih dan jadul gitu. Tapi itu cuma bertahan sampai di episode ketiga, karena seterusnya series ini semakin berwarna. Di kesempatan kali ini kita ngebahas alur cerita film dari episode 1 sampai 3 dulu ya. Jadi ceritanya Wanda dan Vision adalah pasutri baru yang pindah rumah ke sebuah kota kecil bernama Westview. Mereka ingin menjalankan kehidupan normal seperti orang-orang pada umumnya. Namun ada salah satu tetangga mereka yang sangat mencurigakan, namanya Geraldine. Wanda pun menyadari hal tersebut. So, siapakah sebenarnya tetangga barunya yang mencurigakan itu? Dan dapatkah Wanda dan Vision menjalani kehidupan mereka dengan normal? Oke, tanpa basa-basi lagi, tapi seperti biasa, kalian nyari posisi santuy kalian dulu. Stay humble dan kalem, jangan lupa kopinya. Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya, let's go! Di suatu hari yang cerah karena nggak mendung, Wanda dan Vision melihat tanda hati di kalender mereka. Yang sudah pasti hari itu adalah hari yang spesial kan? Vision berangkat kerja dengan hati yang bungga untuk menunggu acara nanti malam, yaitu kunjungan bosnya ke rumah mereka. Wanda yang tak tahu akan hal tersebut mengira Vision menandai kalender karena ingin merayakan hari jadi mereka. Wanda pun menyiapkan acara nanti malam dengan dibantu oleh tetangganya Agnes. Malamnya, Wanda yang sudah siap akan semua hal untuk merayakan hari jadinya dengan Vision. Harus kecewa sekaligus malu saat mendapati Vision yang pulang dengan membawa bosnya beserta sang istri. Namun, sebagai istri yang baik, Wanda tetap membantu Vision menyambut tamu mereka. Dia pun menggunakan berbagai macam sihirnya untuk membantu jamuan makan malam. Ya, walaupun acara makan malam hampir gagal dikarenakan Pak Bos tiba-tiba keselak makanan. Untungnya Vision dengan tanggap menyelamatkan pria tersebut dari kondisi kritisnya. Setelah selesai makan, mereka pun pulang dengan perasaan yang hangat. Setelah itu, tinggallah Wanda dan Vision yang membahas acara makan malam aneh mereka. Dikarenakan mereka tidak pernah merayakan pernikahan secara resmi. Hingga akhirnya pasutri itu menetapkan tanggal tersebut sebagai hari jadi mereka. Wanda pun membuatkan sepasang cincin untuknya dan suaminya. Keesokan harinya mereka terbangun karena suara berisik dari luar jendela kamar. Nah, di sini gue heran sama mereka. Katanya suami istri, tapi kok ranjang tidurnya kepisah. Wah, ada yang gak beres nih. Ah, bodohlah urusan mereka. Wanda tidak bisa tidur dan dengan sengaja membuat lampu kamar nyala mati akibat sihirnya. Dia pun menyuruh Vision untuk mengintip keluar jendela barangkali ada sesuatu atau seseorang di sana. Vision melihat keluar jendela namun dia tidak menemukan ada apa-apa di sana. Kemudian Vision berbalik dan melompat ke tempat tidurnya karena dikejutkan oleh suara yang serupa. Dia pun mulai membicarakan hal-hal tentang begal dan kawan-kawan seperti seorang pengecut. Tak lama, suara serupa terdengar lagi dan membuat keduanya tersentak. Wanda pun dengan refleks membuat ranjang mereka menyatu dengan sihirnya. Nah, gitu dong dari tadi. Nah, berkat sihirnya itu, mereka jadi tahu ternyata suara yang dari tadi mengganggu adalah suara dahan pohon yang tertiup angin. Keesokan paginya, Vision terlihat sedang berlatih sulap di ruang tamu untuk pertunjukan bakat Westview. Wanda pun menyusul dengan membawa sebuah lemari besar yang akan digunakan sebagai properti pertunjukan. Mereka pun berlatih sebagai illusion dan glamour, dan latihan pun berjalan lancar. Selesai latihan, Wanda pamit untuk pergi ke rapat ibu-ibu komite perencanaan.
Sedangkan Vision pergi untuk berkumpul bapak-bapak komplek. Saat mau berangkat ke rapat komite perencanaan, di halaman rumahnya, Wenda menemukan sebuah mainan helikopter dengan warna yang cantik dengan simbol aneh. Dia pun heran, lah bagaimana bisa ada sebuah mainan berwarna di dalam film hitam putih? Namun tiba-tiba Agnes muncul dan membawa kelincinya yang Wenda pinjam untuk pertunjukan nanti. Wenda pun menjatuhkan mainan heli itu dan membawa kelinci itu ke dalam rumahnya. Setelah itu mereka pun berangkat bareng ke rapat komite perencanaan. Di sana Wenda bertemu dengan teman barunya namanya Geraldine. Wanita itu memuji pakaian yang dikenakan Wenda, padahal jelas-jelas Wenda salah kostum. Mereka pun berkenalan dan mengobrol selama rapat berlangsung. Tak senang melihat hal tersebut, Dottie sang ketua komite menegur mereka agar lebih fokus pada rapat yang sedang berlangsung. Sementara itu, Vision sepertinya datang agak telat ke rapat bapak-bapak komplek yang diadakan di Perpustakaan Umum Westview. Dibandingkan para ibu-ibu yang sedang serius membahas pertunjukan bakat Westview, rupanya bapak-bapak gebut ini justru ngegosipin satu sama lain. Anjir, gak penting banget. Di tengah gosipan mereka, Fast menawarkan permen karet pada Vision. Vision pun menerimanya dan langsung memakannya. Awalnya Nur meledeknya karena setaunya Vision tidak pernah mau menyantap makanan apapun di depan orang lain. Namun Vision berkata bahwa permen karet bukan makanan dan hanya dikunyah. Vision menikmati permen karet itu dengan agak canggung. Sampai tiba-tiba Fast tertawa dan menepuk punggungnya dengan agak keras. Lantas hal tersebut membuat Vision tersedak permen karetnya dan langsung masuk ke spare part-nya. Sistemnya pun error karena tersedat oleh permen karet. Vision merasa ada yang aneh dengan dirinya. Kembali ke rapat ibu-ibu, Wanda si newbie komplek bertugas untuk membersihkan sisa-sisa rapat. Dottie yang melihat hal tersebut mulai menyinyirnya dengan kata-kata agak spicy. Wanda yang merasa ada hal yang salah dengan hubungan mereka mencoba memulai kembali hubungan mereka dan memperbaikinya. Namun Dottie masih jual mahal dan malah membicarakan rumor tidak enak tentang Wenda dan suaminya. Suasana keduanya pun jadi semakin tidak enak. Mereka pun terkejut apalagi saat melihat tangan Dottie yang berdarah dan berwarna merah. Wenda segera mengambil satu tangan dan menyeka luka Dottie. Bukannya berterima kasih, Dottie malah nyinyir dan segera pergi meninggalkan Wenda. Bangsat. Singkat cerita, tiba waktunya untuk perayaan bakat Westview. Hingga tibalah giliran Wenda dan Vision yang akan menampilkan bakat sulap mereka. Namun Vision muncul agak terlambat dan membuat Wenda agak gelisah. Di belakang panggung, Wenda ditemani oleh Geraldine yang bertugas sebagai PG Rondon. Tak lama Vision muncul dengan olengnya macam orang habis negak ciu sebotol. Mereka pun segera bersiap dan naik ke atas panggung untuk pertunjukan sulapnya. Awalnya kita mengira Vision akan mengacaukan pertunjukan mereka. Tapi untungnya Wenda dengan cerdiknya dapat menutupi segala kekacauan yang suaminya perbuat. Namun mereka justru mendapatkan tepuk tangan paling meriah dari penonton. Di belakang panggung, Vision menceritakan keanehan yang dirasakannya. Dan dengan kemampuan autoscan yang dimiliki Wenda, dia pun berhasil mengeluarkan permen karet yang menjadi penyebab keeroran suaminya itu. Setelah Vision kembali sehat, pasutri itu berniat kabur dari acara tersebut secara diam-diam. Mereka pergi melalui sisi panggung dengan sebuah penyamaran, yang bahkan orang baru bisa jalan pun tidak tahu kalau itu mereka. Dottie yang sedang berbicara pada audis memanggil pasutri tersebut untuk kembali ke panggung. Kemudian memberikan penghargaan untuk penampilan terbaik sepanjang sejarah Westview. Di rumah, pasutri ini merasa bangga atas apa yang telah mereka lakukan. Mereka pun sangat senang karena ternyata berbaur tidak sesulit yang dipikirkan. Saat Wenda hendak mengambil popcorn untuk merayakannya, Vision menyadari bahwa perut Wenda mulai membesar. Saking senangnya mereka berniat untuk berciuman. Namun baru juga setengah jalan, aksi mereka harus terganggu oleh suara dari luar rumah. Vision yang kesal segera keluar untuk memeriksanya, dan disusul oleh Wenda di belakangnya. Di luar rumah, mereka mendapati seseorang dengan APD lengkap yang nampaknya dikerumuti laler, keluar dari gorong-gorong yang di jalanan dekat rumah mereka.
Di bagian belakang APD-nya terdapat sebuah simbol yang sama seperti simbol di mainan helikopter yang Wenda temukan tempo hari. Orang itu menatap ke arah mereka dan tiba-tiba film pun ter-rewind ke adegan sebelum pasutri itu berciuman. Di adegan ini mereka jadi ciuman dan tanpa ada gangguan apapun. Dan setelah berciuman, seketika tubuh Vision menjadi full color. Disusul dengan semua bagian rumahnya dan seluruh adegan film pun menjadi berwarna macam hidupku waktu sama kamu, anjay. Jadinya kita nggak perlu lagi nonton film hitam putih. Setelah semuanya kembali berwarna, mereka pun berciuman. Keesokan harinya mereka memanggil dokter untuk memeriksa kandungan Wenda yang bertumbuh sangat pesat. Dokter pun mendiagnosa kandungan Wenda sudah berumur 4 bulan. Padahal aslinya baru 12 jam. Setelah selesai dengan tugasnya, dokter tersebut pun pulang karena ada rencana piknik dengan sang istri. Vision memberitahu dokter untuk merahasiakan kehamilan Wenda karena takut tetangga mereka mencurigainya. Setelah itu, Vision membantu Wenda untuk mendekor kamar calon baby mereka nanti. Mereka pun berdebat untuk memberi nama anaknya. Wenda ingin anaknya bernama Tommy, sedangkan Vision memilih nama Billy. Padahal mereka belum tahu si janin laki-laki atau perempuan. Di setiap menit Wenda merasakan gerak-gerak aneh di perutnya. Dan perutnya bertambah besar dengan cepat. Dengan dibantu oleh buku pedoman ibu hamil, Vision membantu istrinya agar tetap tenang. Namun gejolak demi gejolak yang dirasakan Wenda kadang tak bisa terkendali. Sampai-sampai dia membuat listrik sekomplek mati karena saking gejolaknya. Vision memprediksi bahwa anaknya akan lahir Jumat sore. Namun ternyata prediksinya melenceng jauh. Karena seketika itu pula istrinya mengalami kontraksi dan perutnya semakin mengembang. Wenda semakin panik, apalagi Vision. Mereka berdua panik. Dan akibat dari kontraksi tersebut, Wenda tanpa sengaja membuat rumahnya mengalami hujan lokal karena kekuatan sihirnya. Bener-bener dah berantakan banget rumahnya. Vision si suami siaga bergegas pergi dengan kekuatan si cepat halunya untuk menjemput sang dokter yang sedang berniat untuk pergi liburan. Sesaat setelah dia pergi, Geraldine datang untuk meminjam ember. Belum juga dipersilakan masuk, wanita tersebut langsung menyelonong masuk. Wenda yang tidak ingin ketahuan hamil memakai mantelnya dan bergegas pergi ke dapur untuk mencarikan ember. Namun perutnya semakin menjadi-jadi dan kontraksi kerap terjadi. Bahkan dia tanpa sengaja memunculkan burung bangau di rumahnya. Anjay, keren. Dan di saat waktunya tiba, Wenda sudah tidak bisa menahannya lagi. Geraldine pun amat terkejut saat mengetahui Wenda sedang hamil besar. Kemudian Wenda mencoba melakukan persalinan di ruang tamu dengan bantuan Geraldine. Si isi rumah pun mulai bergerak tak terkendali. Dengan aba-aba Geraldine dan dengan jurus 1000 dorongan, akhirnya Wenda berhasil melahirkan putra pertamanya. Tak lama Vision muncul bersama dengan Pak Dokter, agak telat memang. Kemudian Geraldine meminta Pak Dokter untuk membantunya di dapur selagi Vision menemani istrinya. Vision pun menggendong putranya dalam wujud aslinya dan memanggilnya dengan nama Tommy. Saat dia hendak mencium kening istrinya, tiba-tiba Wenda berteriak dengan kencang. Mereka baru sadar bahwa masih ada Billy di dalam perut Wenda. Dan persalinan kedua ini, Wenda hanya dibantu oleh Vision dengan jurus push and pull-nya. Setelah memastikan pasien dan kedua putranya baik-baik saja, Pak Dokter segera berpamitan pulang. Vision pun mengantarnya keluar. Di luar rumah, Vision melihat Agnes dan Herb yang sedang menggibahkan tangannya. Dia pun menghampiri mereka untuk nimbrung. Agnes memberitahu Vision bahwa Geraldine orang yang aneh. Dia juga orang baru di komplek itu. Tapi anehnya tidak ada yang tahu siapa keluarganya dan di mana rumah wanita tersebut. Kemudian Herb mencoba mengatakan alasan Geraldine datang ke lingkungan mereka. Sementara itu, di dalam rumah, Wenda dan Geraldine terlihat sangat senang akan kehadiran bayi-bayi kembar itu. Di sini, Wenda sama sekali nggak nyangka orang yang baru melahirkan. Strong banget dah pokoknya. Wenda kemudian bercerita bahwa sebenarnya dia dulu pernah punya saudara kembar, yaitu Pietro. Menanggapi hal tersebut, Geraldine mengatakan bahwa Pietro meninggal karena dibunuh Ultron.
Wenda tersendak dan menanyakan kembali ucapan wanita tersebut. Namun Geraldine mengelak dan mengalihkan pembicaraan. Wenda pun curiga saat melihat simbol di bandul kalung Geraldine, simbol yang sama seperti milik peternak lebah dan mainan helikopter. Kemudian Wenda langsung menyuruh wanita itu pulang. Di sisi lain, Vision tidak mendapatkan jawaban atas pertanyaannya. Herb dan Agnes pun pergi tanpa melanjutkan perkataan yang mereka mulai. Setelah itu, terpaksa Vision kembali ke rumah untuk melihat istri dan anak-anaknya. Sesampainya di dalam rumah, dia sudah tidak melihat adanya keberadaan Geraldine. Dan dengan ekspresi yang aneh, Wenda mengatakan bahwa Geraldine buru-buru pulang. Padahal dari tadi Vision di luar tidak ada yang keluar dari rumahnya selain dirinya dan Pak Dokter. Sementara itu, di perbatasan kota Westview, muncullah Geraldine dari langit dengan kondisi terlempar. Tak lama, mobil-mobil petugas dan helikopter muncul dan mengelilinginya. Dan film pun bersambung. Lanjut di part 2-nya ya. Oke, gue Aya pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di part 2-nya film Wenda and Vision. And see you. Bye-bye.